kepada hamba kami Al-Quran. Dan jika kalian masih saja ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran yang turun kepada kita Muhammad SAW, faktu biswatin min mislihi. Kalau begitu maka datangkanlah satu surah saja semisal satu surah dalam Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Tidak hanya kalian sendiri untuk bisa menetapkan itu, tapi kalian boleh memanggil teman-teman kalian, penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian berasda. Dan merupakan tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kemudian masih saja meragukan tentang kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berbahagia keberadaan orang muslim itu pada intinya adalah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Oleh karena itu maka bila seseorang melakukan Al-Quran, maka pondasi keimanan dan keislaman menjadi tumbang, menjadi hilang, lenyap, hancur. Oleh karena itu kemudian Allah SWT menegaskan bahwa mukjizat Al-Quran dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan semisalnya. Meskipun hanya berbahagia dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu, ada saja yang kemudian mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang semisal, tapi dengan kalimat-kalimat yang relatif sangat singkat, hanya alhamdulillah. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan juga beberapa kalimat-kalimat yang lain. Karena wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla yang ada di surah Al-Imran itu bahwa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab berangan-angan untuk dapat diizinkan untuk dia sholat di sekitar maqam Ibrahim. Lalu turun ayat wattakhidhu maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah di sekitar maqam Ibrahim itu tempat sebagai tempat sholat dengan dua yang makhluk. Ini relatif hampir sama dengan, tapi bukan karena Allah kemudian meminta tantangan untuk menetapkan satu surah seperti satu surah. Nah, apa kemudian tantangan ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran? Nah, ulama kita menyatakan bahwasanya tidak, bahwa tantangan ini berlaku sepanjang zaman. Dan tantangan ini dan tantangan yang memang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Bukan berarti bahwa Allah menghilangkan kemampuan manusia, tidak. Karena tidak ada artinya menghilangkan kemampuan manusia lalu diberikan tantangan. Itu bagaikan anak sekolah yang diminta untuk kemudian melawan seseorang tetapi kakinya diikat. Itu tidak mungkin dilakukan. Begitu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan menantang manusia untuk mau mendatangkan satu surah, dan tidak hanya sendiri tapi juga kalian dapat memanggil, mengundang teman-teman kalian untuk membantu min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian mampu melakukan. Ada yang berbahagia
Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma nazzalna ala abdina, ada gantungan pada hamba. Nah, ayat ini memiliki keistimewaan dibanding dengan ayat yang lain ketika menyebut dan menyinggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa ayat Allah kemudian menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 4 tempat. Adapun pada ayat ini Allah mengatakan mimma nazzalna ala abdina. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disapa dengan sapaan simbol abdina, abdun, hamba. Ini berbahagia ulama kita menjelaskan bahwa penggunaan kata abdun sebagai simbol bagi Muhammad SAW ini mengindikasikan bahwa ada kesamaan-kesamaan antara semua manusia ini di hadapan Allah. Jadi siapapun kita ini, baik itu Muhammad SAW maupun siapapun ulama dan kita ini yang manusia biasa, maka posisinya sama, abdul, hamba dalam rangka menerapkan hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ini jelas sekali yang berarti bahwa audiens dalam ayat ini adalah semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ini tidak ada alasan untuk menghindar dan ajakan-ajakan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam فَإِنَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jadi kalian tidak mampu melakukan, tidak mampu menetapkan satu soal itu atau menjawab tantangan tadi, walam tafalu dan sungguh kalian tidak mampu melakukan itu. Fatakuna lagi maka takutlah kepada api neraka. Waktu Tuhan nas wal hijarah yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa'adda lil kafirin yang disediakan bagi orang-orang kafir. Karena itu memang ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa kalian tidak mampu melakukan itu. Ketidakmampuan ini yang berbahagia itu dipahami dan penggunaan kata lam. Di sini ada lam dan mim. Lam ada lagi lam dengan nun. Jadi lam adalah sesuatu yang jika tetapi mesti memungkinkan untuk